Demi kepentingan saudara-saudari sekalian, kerajaan telah memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang akan kembali ke Malaysia, semoga dimudahkan urusan perizinannya, karena PKPP atau Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan di Malaysia diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Ini dia cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Penularan wabak COVID-19 dalam negara adalah terkawal dengan hanya 1 digit kes positif yang baru dicatatkan pada masa-masa tertentu. Ekonomi negara kita juga sudah mula menunjukkan tanda-tanda positif ke arah pemulihan. Saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada para petugas Barisan Hadapan dan seluruh rakyat Malaysia. Wabak ini dapat kita kawal kerana saudara dan saudari sekalian mengambil satu tanggungjawab yang serius untuk mencegah COVID-19. Ini termasuk dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan membudayakan norma-norma baru kehidupan. Sungguh pun demikian, penularan COVID-19 di peringkat global masih belum menunjukkan tanda-tanda ianya akan berakhir dalam waktu yang terdekat. Sehingga kini 22 juta kes positif COVID-19 dilaporkan dengan lebih 780,000 kematian. Negara-negara jiran kita juga masih berusaha keras untuk menangani penularan COVID-19. Bagi mengatasi krisis ini, pelbagai pihak sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menjangkakan penularan COVID-19 akan berlanjutan untuk satu tempoh masa yang agak lebih lama. Justru adalah menjadi keutamaan kerajaan pada masa ini untuk mengenal pasti kluster-kluster yang mungkin wujud di negara kita dan mengambil tindakan segera untuk menghalang jangkitan di dalam komuniti. Kerajaan mengambil keputusan ini tentu saja bukan untuk menyulitkan warga negara ataupun warga luar negara untuk bekerja di Malaysia, tapi keputusan ini juga diambil demi kebaikan bersama untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, masih ada di beberapa wilayah di Malaysia terdapat klaster-klaster baru penyebaran virus COVID-19 seperti yang dijelaskan oleh Perdana Menteri pada cuplikan berikut ini. Negara kita masih berhadapan dengan risiko penularan COVID-19 seperti mana yang berlaku menerusi kluster Siva Gangga, Tawar dan Salah di negeri Kedah, Sanglang di Perlis dan juga kluster di negeri Sarawak baru-baru ini. Risiko ini perlu ditangani segera dan dikawal dengan tindakan-tindakan yang tegas dan tangkas sebelum ia merebak dengan lebih meluas lagi. Ini termasuk tindakan kerajaan untuk memperketatkan kawalan sempadan negara. Dalam pengumuman terbaru ini, Perdana Menteri juga mengatakan bahwa karantina selama 14 hari masih tetap terus dilaksanakan. Masih tidak ada perubahan mengenai peraturan sebelumnya. Jadi peraturan sebelumnya pun masih berlaku sama. Prosedur untuk masuk ke Malaysia juga masih sama. Karena ini hanyalah perpanjangan masa untuk Perintah Kawalan Pergerakan Penyembuhan ini. Berikut cuplikannya. Kerajaan telah pun mewajibkan warga negara yang pulang daripada luar negara dan warga asing yang memasuki negara ini untuk menjalani perintah kuarantin selama 14 hari
di stesen-stesen kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Saya sedar, berdasarkan perkembangan di peringkat global, kita akan melalui satu tempoh yang agak lebih lama sebelum negara kita dapat bebas sepenuhnya daripada ancaman wabak COVID-19. Dan buat masa ini, keadaan adalah terkawal. Namun sekiranya berlaku peningkatan kes-kes jangkitan di lokaliti tertentu, maka kerajaan akan melaksanakan pendekatan secara bersasar seperti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau Perintah Kawalan Pergerakan bersasar seperti mana yang telah dilaksanakan di beberapa kawasan sebelum ini. Pada pengumuman perpanjangan PKPP ini, Perdana Menteri juga mengumumkan untuk sektor turis atau pelancongan masih dilarang masuk ke Malaysia, juga masih dilarangnya hingga 31 Desember 2020. Jadi buat para traveler dan backpacker yang ingin masuk Malaysia diharapkan bersabar hingga akhir tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi perpanjangan PKPP ini, agar traveler bisa puas untuk jalan-jalan masuk ke Malaysia lagi. Berikut cuplikannya. Kemasukan pelancong asing juga masih tidak dibenarkan untuk mengelakkan penurunan kes-kes import ke dalam negara kita. Aktiviti-aktiviti sukan dibenarkan, tetapi tanpa penglibatan peserta antarabangsa dan penonton. Itu tadi cuplikannya. Jadi PKPP di Malaysia itu diperpanjang sampai 31 Desember 2020 tahun ini. Jadi dipastikan untuk pelancong atau turis yang akan masuk ke Malaysia masih tidak diperbolehkan. Untuk yang memiliki visa pekerja tetap harus meminta izin daripada imigrasi sama seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang per 1 September katanya akan diterapkan melalui aplikasi My Entry, bisa dikunjungi melalui website isd.imi.gov.my. Dan di sana kita harus melakukan pengisian data-data pribadi kita secara online. Adapun melalui email, task force, dan sekarang sudah tidak bisa diproses karena sekarang melalui sistem secara online, melalui sistem online My Entry tadi. Jadi buat teman-teman, ikuti terus perkembangan berita selanjutnya. Jadi dengan berpanjangnya PKPP ini, dipastikan juga untuk warga luar negara yang akan masuk ke Malaysia masih tetap harus dikarantina mandiri ataupun hotel nantinya. Tapi ini juga belum bisa dipastikan. Kita juga masih tetap menunggu untuk peraturan selanjutnya mengenai PKPP yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021 tahun ini. Jadi masih tetap bersabar ya teman-teman. Jangan lupa selalu berdoa agar dimudahkan, terutama yang saya lihat di media-media grup seperti Facebook. Kebanyakan dari mereka adalah suami ataupun istri dari warga negara Malaysia yang ingin kembali ke Malaysia. Kebanyakan mereka tidak bisa bertemu dengan keluarganya, juga anak-anaknya. Karena lumayan, dimulai dari bulan Maret hingga sampai ujung tahun ini nanti, mereka jika tidak bisa memproses untuk surat izin masuk Malaysia, lumayan rindu juga dengan keluarga ya. Dan ini untuk yang memiliki suami atau istri di Malaysia, imigrasi memberikan sedikit kemudahan untuk yang suaminya atau istrinya masih berada di luar Malaysia, khususnya Indonesia. Karena yang saya baca informasinya di media-media online, imigrasi sedikit melonggarkan untuk spouse visa, maksudnya suami atau istri yang memiliki pasangan di Malaysia ini untuk bisa mudah masuk ke Malaysia. Untuk yang masih aktif memiliki spouse visa Malaysia, tentu mereka sangat mudah untuk masuk karena mereka memang benar-benar aktif memiliki pasangan di Malaysia, suami ataupun istri. Tapi yang sudah tidak aktif, yang ini harus masih menghubungi imigrasi bagaimana prosedurnya. Bagi yang sudah tidak aktif, apakah harus diperpanjang dulu oleh pasangan yang sedang berada di Malaysia ataupun
boleh langsung masuk, tapi harus segera memperpanjang sesampainya di Malaysia. Itu dulu informasi yang saya dapat untuk perpanjangan PKPP ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan besok rezekinya semakin bertambah. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.